Artinya 600.000 hadis palsu semua. Shalom, saudara kawan Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, pengajaran daripada Kiai Haji Buya Syakur banyak yang berbeda dengan pengajar yang lain, saudara kawan Tuhan. Seperti di video berikut, pengajarannya cukup unik, memberikan kita pemahaman baru, di mana beliau mengatakan bahwa ada 600.000 hadis palsu semua katanya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita menonton cuplikan videonya terlebih dahulu. Anda kok tega-teganya mengatakan Nabi buta huruf? Kok tega-teganya mengatakan Nabi mengawini perempuan yang umurnya 9 tahun? Apa itu terhormat dalam pikiranmu? 9 tahun loh. Tapi selalu beralasan ada sumber riwayat begitu. Ya itulah yang jadi persoalan. Dan di Imam Bukhari juga itu ada hadis yang mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu menghapus Al-Falaq dan Anas. Ini bukan Quran betul. Di Bukhari juga mengatakan Nabi berusaha bunuh diri berulang-ulang. Mau diterima juga begitu. Dan di hadis Bukhari juga bahwa kalau orang membunuh cecak malam Sabtu masuk surga. Mau percaya juga begitu. Jadi daripada saya mempercayai, meyakini sesuatu yang irasional, ya bagi saya sulit kalau meyakini sesuatu yang gak masuk akal saya. Sebab sebelum masuk ke hati harus masuk otak dulu dong. Betul nggak? Lah iya. Siapa yang menghina Nabi? Sebetulnya saya mau jujur aja ya. Orang yang mengatakan percaya Nabi juga sebetulnya ya kalau tidak menghina ya minimal tidak hormat lah. Anda yakin nggak? Anda kok tega-teganya mengatakan Nabi buta huruf? Ya kan? Kok tega-teganya mengatakan Nabi mengawini perempuan yang umurnya 9 tahun? Apa itu terhormat dalam pikiranmu? 9 tahun loh. Tapi selalu beralasan ada sumber riwayat begitu. Ya itulah yang jadi persoalan. Imam Bukhari menyelesaikan per 15 menit satu hadis, mengecek kebenaran rawinya dan mentelaah semuanya itu dalam 15 menit per 15 menit satu hadis. Itu persoalannya. Dan di Imam Bukhari juga itu ada hadis yang mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu menghapus Al-Falaq dan Anas. Ini bukan Quran betul. Di Bukhari juga mengatakan Nabi berusaha bunuh diri berulang-ulang. Mau diterima juga begitu. Dan di hadis Bukhari juga bahwa kalau orang membunuh cecak malam Sabtu masuk surga. Mau percaya juga begitu. Ini kan persoalannya. Jadi artinya kita oke deh. Kita jangan mempercayai, meyakini 100% bahwa hadisnya di Bukhari pasti benar semua dan bertanggung jawab. Enggak. Selagi namanya katanya dicek dulu dong. Dulu Imam Bukhari menseleksi hadis, biasanya kan curiga. Ya kan, mencurigai barangkali hadis palsu. Artinya 600.000 hadis palsu semua. Artinya kayak apa suburnya pada waktu itu orang bikin hadis palsu. Betul nggak? Lah ya iya dong. Untung ada Imam Bukhari. Itu juga kecolongan kan? Lah iya, makanya kita jangan take for granted. Ya, cobalah kita gunakan akal sehat lagi, kita pikir lagi. Jadi begini aja kesimpulan saya mah kalau hadis-hadis itu. Jangan bukan menolak hadis, bukan. Kita meneliti hadis. Kalau kita ini tidak menerima hadis, bukan berarti kita tidak percaya pada Kanjeng Nabi, bukan. Barangkali ada orang yang jual nama. Apalagi tapi saya saja banyak yang jual nama dari Buya padahal mah beli. Apalagi Nabi kan.
sebagai seorang pemimpin, ya artinya jualnya kan laku. Mungkin juga banyak orang yang pinjam utang kata Buya. Ya dikasih. Minta sumbangan Buya lagi bikin ya kasih banyak kok. Nah itu kan persoalannya. Jadi kita jangan merasa gampang barangkali murtad, barangkali kafir kalau kita membekukan dulu hadis yang kira-kira irasional. Itu aja. Punya keberanian enggak? Lah ya kan begitu. Ini kan terbukti tafsir Tobari itu hadis palsunya banyak banget. Israiliyat. Kan gitu. Jadi punya keberanian enggak umat Islamnya? Gitu aja kok. Bakal beliau ya wis. Iya, saya nggak maksakan gitu. Jadi daripada saya mempercayai, meyakini sesuatu yang irasional, ya bagi saya sulit kalau meyakini sesuatu yang nggak masuk akal saya. Sebab sebelum masuk ke hati harus masuk otak dulu dong. Betul nggak? Lah iya. Itu. Nah kalau masuk ya bukan berarti tidak percaya, ditangguhkan dulu, coba diteliti lagi. Nah sekarang begini, apa yakin pendapat fuqaha itu berdasarkan hadis itu masuk akal? Banyak kok, banyak sekali, termasuk Imam Abu Hanifah. Kasusnya gini, apabila ada seorang perempuan ya ditinggal oleh suaminya pergi berjihad lah gitu, perang 5 tahun nggak pulang-pulang, ada kabar meninggal dunia, lalu si perempuan ini menunggu idahnya habis kan gitu, lalu kawin lagi sampai punya anak 4 lah umpamanya. Sudah Abu Hanifah ditanya, ini perempuan sudah kawin lagi, sudah punya anak 4. Tiba-tiba suami yang diduga mati itu datang lagi. Ini di fikih mazhab al-arba'ah ada. Bagaimana hukumnya? Kata Abu Hanifah, ini anak-anak yang lahir dari suami yang kedua ini dinisbatkan kepada suami yang pertama. Itu anaknya suami yang pertama. Dan kemudian perempuan ini harus diceraikan dari suami yang kedua kembali kepada suami yang pertama. Masuk akal enggak? Di madzhabul arba'ahnya, 4-4-nya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Hanifah, Hambali, Maliki, Syafi'i, 4-4-nya mengatakan bahwa apabila istri itu sakit dan tidak bisa dipakai lagi, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Setuju nggak begitu? Nah itu persoalannya. Anda bebas loh. Jangan mengatakan mereka bertanggung jawab. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Masing-masing menanggung dosanya sendiri. Siapa bilang mereka bertanggung jawab? Itu aja persoalannya. Sampai obat-obatan tidak wajib. Kenapa? Karena barangnya nggak bisa dipakai. Ini kan persoalan. Maka dibaca di jilid 4 Kang Arif di Mazhab al-Arba'ahnya. Nah, ini semacam itu maksud saya. Yuk kita pakai logika saja. Tapi begini, kita tetap pakai sopan santun. Jangan menyalahkan orang zaman yang terdahulu. Mereka juga berjasa kok. Saya segini nih, jasa mereka juga. Saya mengerti fahwal khitab, adnal khitab, itu kan dari Imam Syafi'i. Ya kan gitu. Iya, jadi maksud saya ke depan kita bukan menyalahkan tapi menyempurnakan, merevisi, kan gitu supaya menjadi sempurna. Saya yakin mereka juga sangat gembira kalau seandainya kita punya maksud baik seperti itu. Ya kan begitu persoalannya. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Buya Syakur di video tadi. Dan beliau menjelaskan tentang
hadis yang dia anggap sebagai hadis yang tidak sesuai, saudaraku dalam Tuhan, ya. Dan beliau mengatakan bahwa dulu ada hadis sebanyak 600.000, ya, dianggap pemahamannya atau penjelasan hadis itu ya tidak sesuai, saudaraku dalam Tuhan, ya, salah semua katanya. Nah, saudara dalam Tuhan, lepas dari benar atau tidaknya apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Buya Syakur ini, ya, ada poin penting yang memberkati saya di mana ya ceramah beliau atau pengajaran beliau ya membuka pikiran saya, saudara dalam Tuhan, ya, memberikan saya pemahaman baru, ya, memberikan saya ilmu baru, saudara dalam Tuhan, yang mungkin ya saya belum pernah dengar dari pengajar lain, ya. Dan saudara dalam Tuhan, Bapak Kiai Haji Buya Syakur ini, ya, ceramah-ceramah beliau memang banyak yang kontroversi memang, ya, unik, ya. Kalau saudara lihat di videonya Bapak Kiai Haji Buya Syakur, ya, banyak hal-hal baru yang kita temukan yang mungkin belum kita dapat dari pengajar-pengajar lain, ya. Jadi pengajarannya ini bagi saya unik, ya. Soal benar atau tidaknya itu kembali kepada kita masing-masing. Kita juga perlu cross check, ya, semua itu, ya. Apakah yang dia sampaikan ini boleh diterima atau tidak, itu kembali kepada kita. Tapi lepas dari benar tidaknya, ya, saya katakan bahwa ceramah Kiai Buya Syakur ini ya memberikan kita pemahaman baru tentang dunia sejarah, saudara dalam Tuhan, ya, terutama sejarah para nabi, ya, dan juga sejarah misalnya bangsa Israel, ya, saudara dalam Tuhan, unik, saudara dalam Tuhan, ya. Dan di video saya beberapa hari yang lalu, ya, ada juga cuplikan videonya Bapak Kiai Haji Buya Syakur ini mengatakan bahwa bangsa Israel ini bangsa yang hebat dalam segi perekonomian dan juga dalam segi ilmu ilmu pendidikan, ya, atau ilmu teknologi, ya. Mereka hebat, saudara dalam Tuhan, ya. Dan Bapak Kiai Haji Buya Syakur ini uniknya dia berani menyampaikan hal itu, ya. Apa yang dia dengar, apa yang dia pelajari, apa yang dia tahu, dia menyampaikannya kepada jamaah atau kepada publik, saudara dalam Tuhan, ya. Sekali lagi, soal kita terima atau tidaknya apa yang disampaikan oleh beliau itu kembali kepada kita masing-masing, ya. Kita perlu cross check segala sesuatu termasuk apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Buya Syakur ini. Tapi sekali lagi, bagi saya ceramah-ceramah beliau cukup unik, ya. Selalu ada hal baru yang kita dapat dari beliau. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara tentang videonya Bapak Kiai Haji Buya Syakur? Saudara bisa tulis di kolom komentar, berikan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan nama Tuhan. Nah, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.